Halo, ketemu lagi kita di channel Jafet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbagi tentang masalah penyakit uh, kulit ya pada kucing. Terkait dengan penyakit kulit ini karena ada permintaan ya dari pet lover karena banyak sekali kasus-kasus yang terjadi pada penyakit kulit, terutama pertanyaan-pertanyaan paling banyak pada pet lover, mengapa kucing saya ini rontok ya. Rontok, jadi rontok, bulu kucing yang rontok ini bisa disebabkan oleh penyakit dan bisa juga dengan disebabkan oleh bukan penyakit. Nah, malnutrisi misalkan, defisiensi gizi ya, itu bisa menyebabkan bulu rontok. Selanjutnya kita akan bahas penyakit-penyakit apa saja yang bisa menyebabkan kucing ini menjadi rontok. Terkait dengan ini saya akan bahas mulai dari penyakit yang paling sering ya. Penyakit yang paling sering itu jamur ya, skabies ya. Skabies ini sering juga kita sebut dengan kudis, gudik ya. Kalau di anjing itu namanya gudik. Kemudian ada penyakit dermatitis, eosinophilic dermatitis. Kemudian ya itu disebabkan oleh alergi dermatitis juga. Kemudian ada penyakit ketombe ya. Ketombe itu juga sering terjadi pada hewan peliharaan, terutama di kucing ya. Saya akan jelaskan ini masalah jamur dulu. Jamur ini sering sekali orang mengkonotasikan ya, pet lover umumnya ini mengkonotasikan jamur itu skabies ya juga jamur. Ini berbeda ya. Nanti akan saya jelaskan. Kalau jamur ini yang paling banyak itu kan ringworm, microsporum ya, disebabkan oleh misalkan untuk jamur ya microsporum, kemudian ada candida ya, candidiasis, kemudian ada juga malassezia, kemudian itu semuanya jamur ya. Kalau penyakit jamur ini, kalau untuk penyakit ringworm ini yang sering kita lihat pada kucing itu ada dengan ditandai dengan adanya kerontokan pada bagian kepala, bagian leher, kemudian badan itu seperti koin ya, koin 100 rupiah itu ya. Jadi bulat, kemudian bulat-bulat, kemudian pindah di tempat yang lain di bagian badan ya, itu namanya ringworm. Kalau jamur misalkan microsporum itu bisa tumbuh di mana saja di bagian yang lembab ya. Mengapa jamur ini bisa tumbuh pada hewan kesayangan Anda? Ini perlu Anda perhatikan bahwa di lingkungan tempat hewan peliharaan Anda ini kelembabannya ya, lembab ya. Kemudian yang kedua itu kondisi tubuh dari hewan Anda itu kurang baik ya. Ini untuk meningkatkan itu maka harus dijaga kebersihannya, dijaga ventilasi udaranya, kemudian dijaga makannya. Ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh dari kucing Anda. Terus yang kedua, penyakit skabies. Skabies ini juga kondisi normal sebenarnya. Di tubuh itu ada namanya tungau skabies ya. Tungau ini akan menjadi masalah pada kucing yang menyebabkan gatal, kemudian berefek rontok. Ini karena populasinya di dalam tubuh kucing itu sudah meningkat. Meningkatnya ini karena ada satu ketidaknormalan pada tubuh dari kucing itu yang menyebabkan imun dari tubuh dari kucing itu menurun. Nah, makanya saat imun tubuh menurun, kutu skabies atau kuman tungau skabies ini akan berkembang. Inilah yang menjadi alasan kenapa kita harus tetap menjaga supaya imun, daya tahan tubuh dari kucing itu tetap fit ya. Dua penyakit ini sangat membahayakan, bukan saja membahayakan bagi hewan yang lain,
juga membahayakan bagi manusia. Ya, manusia bisa tertular karena dua penyakit ini, ringworm dengan skabies. Makanya sering muncul bercak-bercak merah pada kulit kita, ya, itu disebabkan oleh bisa ringworm dan bisa skabies. Oke. Terus yang ketiga ini alergi dermatitis. Alergi dermatitis ini bisa disebabkan oleh karena kutu, ya, kutu, kemudian bisa saja oleh makanan, kemudian bisa saja oleh parasit lain yang menggigit atau insekta ya, insek yang menggigit dari hewan itu, dan juga disebabkan oleh lingkungan yang membuat alergi, ya. Jadi perlu dijaga, makanya perlu dijaga dari kutu, ya, dari kutu, kemudian dari lingkungannya tetap harus bersih, kemudian dari makanan ini ada yang bikin alergi yang menyebabkan ruam-ruam pada kulit dan terjadi dermatitis. Oke, terus yang keempat ya, keempat ini saya akan berbagi rontok, ya. Rontok ini ya selain dari penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi yang bisa bikin rontok, kemudian ada dari faktor makanan. Ini faktor makanan ini yang lebih sering, ini makanan yang tidak cocok, yang kurang gizinya, kurang mendukung untuk pertumbuhan bulu, ya kan. Kemudian bisa disebabkan oleh karena stres, ya, stres di lingkungan yang kurang nyaman untuk kucing, maka hewan itu akan menjadi stres. Atau ada perubahan hormonal, ya, misalkan pada kucing betina setelah melahirkan, dia akan mengalami kerontokan. Nah, ini semua tentu saja bisa kita atasi sebenarnya, terutama yang penyakit-penyakit. Bagaimana mengatasi penyakit-penyakit itu? Seperti mengatasi ringworm, ya. Ringworm ini bisa kita atasi dengan cara-cara yang menjaga lingkungan tadi, kemudian memberikan makan yang cukup, dan sebenarnya ringworm ini bisa sembuh sendiri apabila kondisi fisik dari hewan itu lebih baik, ya, lebih kuat atau lebih fit. Kemudian bisa juga kita berikan dengan pemberian sampo, ya, sampo ketoconazole yang banyak dijual di pet shop, kemudian itraconazole yang juga ada di pet shop. Nah, tapi hati-hati kalau untuk pemberian secara oral, ini kedua obat ini akan menyebabkan keguguran kalau untuk yang hewan yang lagi bunting, dan juga menyebabkan fungsi hati jadi rusak, ya, kalau kelebihan obat, sehingga harus berhati-hati karena efek dari obat ini bisa menyebabkan hewan Anda akan menjadi kurang nafsu makan karena ada efek mual pada obat. Nah, makanya jangan sampai pemberian obat tidak di bawah, ya, tidak dikonsultasikan dengan dokter hewan. Tentu saja obat-obat itu bisa kita dapatkan dari dokter hewan langganannya, kemudian bisa dikonsultasikan. Oke. Yang kedua terkait dengan bagaimana kita menangani masalah skabies. Skabies ini adalah penyakit yang, ya, tentu saja sangat menular, ya, sangat menular, karena kalau satu yang kena, kemudian yang lain juga kondisi fisiknya juga nggak bagus, pasti akan kena. Dan ini akan satu komunitas dari satu rumah itu bisa kena, karena kuman ini tidak kelihatan, ya, kutunya tidak kelihatan, tungau sangat kecil, sehingga mudah sekali menular. Karena tungaunya di bawah kulit, maka pengobatannya tentu saja yang lebih efektif adalah pemberian melalui parenteral atau dari dalam, ya, dari dalam, sehingga karena penyebarannya cukup merata, bisa di kuping, kemudian di bagian-bagian yang di bagian badan, kemudian leher. Jadi tidak bisa kita menggunakan dengan pengobatan dengan pemberian salep, ya. Salep sangat terbatas. Bisa di ujung kuping saja itu bisa diberikan salep, tapi kalau sudah menyebar dia akan harus diberikan secara
dari dalam ya. Kemudian bisa kita berikan dengan cara pemberian mandi ya, obat mandi itu juga bisa dibelikan obat-obatnya di pet shop. Ada obat-obat ya, bukan obat jamur saja ya, obat jamur itu ada. Kemudian untuk obat-obat yang skabies juga ada di pet shop, silakan ya. Tentu saja dengan tetap saja ini persoalannya adalah daya tahan tubuh, maka pemberian makanan-makanan yang mendukung untuk kesehatan kulit itu harus dilakukan. Kemudian untuk mengatasi ketombe ya, ketombe ini tentu saja ini terkait dengan masalah makanan ya, tentu saja dengan pemberian makan yang baik, kemudian memberikan asupan ya omega 3 ini sangat penting ya, diberikan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kulit dan daya tahan kulit ya. Oke. Untuk dermatitis ini bagaimana dengan alergi dermatitis? Ini yang alergi ini disebabkan oleh karena infeksi ya, infeksi yang terjadi akibat alergi. Alergi ini tentu saja bahan-bahan atau organisme yang menyebabkan alergi ini harus kita hindari, seperti kutu ya, kutu harus kita berikan obat kutu untuk menghindari itu. Kemudian kalau disebabkan oleh makanan apa yang tidak cocok dengan kucing, misalkan kita kadang-kadang juga memberikan makan ayam gitu, ayam bisa saja menyebabkan alergi ya. Kemudian ada bahan-bahan yang tidak cocok dengan kucing, misalkan coklat, ada itu bisa menyebabkan tidak cocok juga dengan kucing ya, bahkan bisa membuat keracunan ya. Kemudian kita bisa melihat alergi ini terbentuknya misalkan di kuping, di badan, di leher ya. Alergi yang seperti ini menyebabkan keradangan pada kucing harus kita hindari. Oke, terkait dengan alergi ini mungkin nanti kalau di makanan itu ada obat yang sebenarnya untuk menetralisir ya. Itu silakan dikonsultasikan dengan dokter ya. Kalau alergi, tentu saja dengan adanya alergi harus diberikan terapi untuk alergi ya, kortison misalkan yang bisa mengurangi alergi atau radang. Oke, bagaimana dengan penyakit lain, misalkan ada infeksi jamur misalkan di kuping, sudah ya, masalah infeksi yang di kuping sudah kita jelaskan di video sebelumnya sehingga tidak banyak saya bahas di sini. Oke. Terkait dengan obat-obat yang bisa diberikan ini tentu saja dengan antibiotik ya, itu kalau ada keradangan ini harus dikonsultasikan dengan dokter. Jangan sampai antibiotik yang kita berikan itu akan mengancam atau membuat kerusakan pada hati dan ginjal dari kucing itu sendiri, sehingga pemberian antibiotik itu harus sesuai dengan takaran, harus di bawah pengawasan dokter hewan ya. Oke, seperti kalau pembelian lime sulfur misalkan, ini kan bisa diberikan untuk yang jamur dengan yang kasus-kasus skabies ya, bisa diberikan jamur. Kasus ketombe juga bisa diberikan lime sulfur. Ini bisa didapatkan di pet shop ya. Obat-obat antiinflamasi juga itu tentu saja, anti alergi, anti inflamasi itu tentu saja di dokter ya. Nanti bisa dikonsultasikan, tapi apa yang bisa dilakukan sebelum dibawa ke dokter ini, Anda bisa memberikan obat-obat herbal ya. Ada air daun sirih misalkan ya, minyak zaitun ya, PCO itu adalah obat-obat herbal, atau propolis. Nah, itu semua bisa kita gunakan termasuk kunyit ya. Kunyit ini bisa dikombinasikan seperti zaitun dengan kunyit. Ini bisa kita berikan sebagai antibakteri, karena kunyit itu juga bisa menyebabkan antibakteri, dan zaitun ini juga menyebabkan bisa mengelupaskan kulit atau mengganti jaringan-jaringan yang telah rusak ya, bisa membantu. Kemudian air sirih, daun sirih ini juga punya sifat antibiotik ya, bisa jadi antiseptik ya, bukan antibiotik tapi antiseptik. Ini bisa membunuh kuman-kuman yang ada, yang merusak, yang
apa yang ada pada kulit yang mengganggu kesehatan kulit. Oke, mungkin itu saja yang perlu saya bagi untuk kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Ya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.